Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal turunan fungsi trigonometri bagian keempat, yaitu tentang garis singgung suatu kurva fungsi trigonometri. Kita langsung saja ya ke contoh soal. Di sini contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung fungsi y sama dengan 3 sin x di x sama dengan 0. Di sini sebagai pengingat ya adik-adik, kakak sudah sertakan step 1 sampai step 4-nya di bawah. Ya, jadi di sini kita mengerjakan step 1 terlebih dahulu ya, yaitu menentukan titik yang dilalui oleh garis tersebut, yaitu titik x1, y1 alias titik singgungnya ya adik-adik. Nah, di sini x1-nya itu sudah tercantum di soal, yaitu 0 ya adik-adik. Ini sebagai x1. Tinggal kita menentukan y1-nya. Caranya adalah x1 ini kita masukkan ke dalam fungsi 3 sin x-nya. Jadi 3 kali sin 0. Sin 0 itu adalah 0, sehingga 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Ya, sehingga kita mendapatkan titik singgungnya itu adalah titik 0,0. Nah, sekarang step kedua. Tentukan turunan fungsi trigonometrinya. Ya, jadi kita tentukan turunan dari 3 sin x, di mana turunan dari sin x itu adalah cos x. Ya, jadi turunan 3 sin x itu adalah 3 cos x. Ini adalah turunan fungsi trigonometrinya. Step 2 selesai ya. Sekarang kita menuju ke step 3. Tentukan gradien garis singgung dengan cara mensubstitusi nilai x1 ke dalam turunan fungsinya. Jadi di sini kita menentukan gradiennya yaitu m ya. M-nya itu adalah x1-nya kita substitusikan ke dalam turunan pertama. Jadi di sini 0 kita substitusikan ke dalam turunan pertama ini. Ya, di x ini ya. Jadi 3 cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ya adik-adik. Sehingga menjadi 3 kali 1 dan hasilnya adalah 3. 3 itu adalah gradien dari garis singgung tersebut. Kemudian kita menuju ke langkah terakhir. Kita menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus dasar y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Ya, jadi persamaan garis singgung, saya singkat ya adik-adik, PGS, persamaan garis singgung. Itu adalah y kurang y1, ini x1 ya adik-adik, ini x1, ini y1 ya adik-adik ya. Jadi y1-nya adalah 0, sama dengan m-nya adalah 3, dikali x kurang x1, x1-nya adalah 0. Lalu persamaan ini kita sederhanakan ya, kita tinggal tuliskan y. Sama dengan x dikurang 0, x ya, jadi 3 dikali x itu adalah 3x. Sehingga y sama dengan 3x itu adalah persamaan garis singgung untuk fungsi y sama dengan 3 sin x. Seperti apa sih mereka bersinggungan? Di sini saya menyajikan grafiknya. Jadi di sini ada garis y sama dengan 3x menyinggung kurva y sama dengan 3 sin x. Tadi di titik 0,0 ya adik-adik. Nah, ini adalah kurvanya yang warna hijau. Y sama dengan 3 sin x. Kemudian yang warna merah ini adalah garis singgungnya yang berupa garis lurus. Nah, ini adik-adik ya, ini kurvanya dan ini garis singgungnya dan bersinggungan di titik 0,0. Seperti itu ya adik-adik ya, situasinya mereka bersinggungan. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya adik-adik. Contoh kedua, tentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri y sama dengan 3 cos x kurang 2 sin x di x sama dengan 0. Nah, adik-adik masih ingat step 1? Ini sembari kalian ingat ya, step 1-nya adalah tentukan titik singgung x1, x2-nya. Jadi ini adalah x1-nya. Kita mencari y1-nya dengan cara kita masukkan x1 ke dalam fungsi y. Jadi 3 cos, ini x kita ganti 0,
dikurang 2 sin 0. Nah, 3 cos 0, karena cos 0 itu adalah 1, berarti 3 dikali 1. Dikurang 2 dikali sin 0 itu adalah 0. Sehingga hasilnya itu adalah 3. Jadi, titik singgungnya itu adalah 0,3. Ya, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Dan step berikutnya, kita tentukan turunan fungsi trigonometrinya. Jadi Y aksen sama dengan 3 cos X ini kalau diturunkan, cos X diturunkan menjadi minus sin X. Sehingga kalau 3 cos X diturunkan menjadi minus 3 sin X. Ya, kemudian dikurang 2 kali sin X. Sin X itu kalau diturunkan menjadi cos X. Nah, inilah turunan pertama dari fungsi Y. Nah, sekarang kita akan ke step 3, yaitu menentukan gradien dengan cara mensubstitusi X1 ke dalam turunan pertama. Ya, jadi M-nya itu adalah Y aksen ini ya, X-nya diganti dengan X1. Jadi minus 3 sin 0 dikurang 2 cos 0. Itu adalah gradiennya adik-adik. Ya, minus 3 dikali sin 0 adalah 0, dikurang 2 kali cos 0 itu 1. Sehingga minus 3 kali 0 itu 0, minus 2 kali 1 itu minus 2. Hasilnya adalah minus 2. Minus 2 ini adalah gradiennya ya adik-adik. Kemudian di step keempat, tentukan persamaan garis singgung dengan rumus dasar Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi PGS-nya itu adalah Y kurang Y1, Y1-nya adalah 3, sama dengan M, M-nya minus 2, dikali X dikurang X1, X1-nya adalah 0. Ya, kemudian kita rapikan menjadi Y kurang 3 sama dengan X kurang 0 itu X, sehingga min 2 dikali X, hasilnya adalah minus 2X ya. Lalu kita rapikan lagi sedikit ya, kita pindahkan sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan minus 3-nya kita pindah ruas, minus 2X ya, ditambah dengan 3. Inilah persamaan garis singgung untuk fungsi trigonometri Y sama dengan 3 cos X kurang 2 sin X. Di sini saya sertakan lagi grafiknya adik-adik, kita lihat di sini ya. Grafik Y sama dengan minus 2X tambah 3 menyinggung kurva Y sama dengan 3 cos X kurang 2 sin X di titik 0,3. Nah, seperti ini gambarnya adik-adik. Jadi ini dia bersinggungan di titik 0,3. Ya, yang hijau ini adalah kurva trigonometrinya, yang merah ini adalah garis singgungnya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh lain ya, yang lebih rumit sedikit ya adik-adik ya. Karena yang tadi kan contoh 1 dan contoh 2, X-nya itu sama dengan 0. Kita lihat di sini ada contoh 3. Tentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri Y sama dengan 3 sin X kurang cos X. Tapi X-nya bukan 0 kali ini ya adik-adik. Supaya lebih menantang sedikit, X-nya adalah pi per 4. Di sini kita menggunakan satuan radian ya adik-adik. Nah, langkah-langkahnya itu sama dengan yang tadi, yaitu langkah pertama kita tentukan dulu Y1-nya. Jadi pi per 4 ini sebagai X1-nya. Untuk menentukan Y1, kita substitusikan X1 ke dalam fungsi Y. Jadi Y sama dengan 3 sin pi per 4 kurang cos pi per 4. Kemudian sinus pi per 4 itu adalah setengah akar 2 ya, atau akar 2 per 2. Kemudian dikurang cos pi per 4 itu adalah akar 2 per 2. Nah, ini kalau dikalikan ya, 3 kali akar 2 per 2, maka 3-nya dikalikan dengan pembilang akar 2. Jadi 3 akar 2 per 2 dikurang akar 2 per 2. Nah, adik-adik, ini kalau dikurang, ini karena sama-sama akar 2 per 2 ya. Ini di depan ini ada 1 ya adik-adik. Jadi caranya adalah 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 akar 2 per 2. Jadi akar 2 per 2 ini kayak semacam variabelnya ya adik-adik ya.
Misalkan saja akar 2 per 2 itu adalah X, berarti 3X dikurang 1X, hasilnya adalah 2X ya, seperti itu. Nah, 2 akar 2 per 2 ini dapat disederhanakan lagi adik-adik ya, kalau kita coret, ini kan perkalian ya. Jadi kita bisa coret ya. Sehingga hasil yang lebih sederhana itu adalah akar 2. Akar 2 adalah Y1-nya. Jadi titik singgungnya itu adalah pi per 4, akar 2. Nah, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Sekarang kita ke step kedua. Masih ingat adik-adik step keduanya apa? Betul, kita tentukan turunan pertamanya dari fungsi trigonometri yang ada. Jadi kita turunkan 3 sin X diturunkan menjadi 3 cos X. Dikurang cos X diturunkan menjadi minus sin X. Sehingga nanti ini jadi tambah ya. 3 cos X ditambah sin X. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Lalu kita ke step berikutnya, step 3. Step 3 adalah menentukan gradiennya. Kita tentukan M-nya dengan cara turunan pertama ini kita gunakan ya. Jadi 3 cos X. X-nya kita ganti dengan pi per 4. Ditambah sin X-nya kita ganti lagi dengan pi per 4. Ya, ini adalah gradiennya. Kita kerjakan nih. Cos pi per 4 tadi adalah akar 2 per 2 ya. Sin pi per 4 itu adalah akar 2 per 2. Sehingga kalau dikalikan menjadi 3 akar 2 per 2 ditambah akar 2 per 2. Nah, ini kalau ditambah sama kayak kita ngerjain yang atas ya adik-adik. 3 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 4 akar 2 per 2. Nah, ini bisa disederhanakan ya dengan cara kita coret, dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 2 akar 2. Ini gradiennya adik-adik. Nah, step terakhir kita tentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus Y kurang Y1. Di sini saya tuliskan dulu rumusnya. Sama dengan M dikali X kurang X1. Ya, Y1 dan X1-nya kita ganti dengan ini. Jadi Y kurang Y1-nya akar 2. M-nya kita ganti dengan ini, 2 akar 2 kali X kurang pi per 4. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya. Y kurang akar 2 sama dengan, ini kalau dikali jadi 2 akar 2X dikurang 2 akar 2 pi per 4. Ya, jadi ini dikalikan dengan pi-nya ya adik-adik ya. Lalu dibagi 4. Kemudian kalau minus akar 2-nya kita pindahkan menjadi 2 akar 2X. Ini kan perkalian semua ya, 2 kali akar 2 kali pi. Berarti otomatis kita bisa coret dengan 4. Ya, sehingga menghasilkan akar 2pi per 2. Kemudian tadi minus akar 2-nya kita pindahkan menjadi plus akar 2. Nah, sampai di sini saja adik-adik sudah cukup ya. Kalau adik-adik mau lebih sederhana lagi, pi-nya adik-adik bisa ubah ya menjadi 22/7 atau 3,14. Tapi sampai di sini saja sudah cukup ya adik-adik ya. Ini adalah persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri Y sama dengan 3 sin X kurang cos X. Sekarang kita akan melihat dalam grafik ya, kira-kira seperti apa sih mereka. Garis Y sama dengan 2 akar 2X dikurang akar 2 pi per 2 ya, ditambah akar 2. Menyinggung kurva Y sama dengan 3 sin X kurang cos X di titik pi per 4, akar 2. Nah, adik-adik ini adalah kurvanya yang warna hijau, kurva trigonometrinya ya. Kemudian yang warna merah ini adalah garis lurusnya, garis yang menyinggung kurva tersebut. Ya, mereka bersinggungan di pi per 4 ya, X-nya. Jadi kira-kira di sini ya adik-adik. Ini adalah titik pi per 4, akar 2. Kalau akar 2 itu kan sekitaran 1,4 ya adik-adik ya. Kira-kira 1,4 di sini ya adik-adik. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya ya, contoh terakhir, yaitu contoh keempat. Di sini pertanyaannya masih sama, persamaan garis singgung juga. Untuk fungsi Y sama dengan 3X
tambah 6 cos X di X sama dengan pi per 3. Step 1, kita mencari Y1 dengan cara setiap X di sini kita ganti dengan pi per 3 ya adik-adik. Jadi 3 kali pi per 3 tambah 6 kali cos pi per 3. Ini bisa dicoret ya, sehingga hasilnya adalah pi. Kemudian 6 sama 3 yang di dalam ini nggak bisa dicoret ya adik-adik ya. Kenapa? Ingat, karena pi per 3 ini adalah sudut di dalam trigonometri kosinus. Jadi tidak ada hubungannya dengan 6 di luar ya. Tidak bisa dilakukan penyederhanaan, pencoretan tidak bisa ya. Beda dengan yang di depan sini adik-adik ya. Nah sekarang kita kerjakan pi per 3 itu kalau di kosinus ya, hasil kosinus dari pi per 3 itu adalah setengah. Sehingga hasilnya adalah 6 kali setengah ya. Disederhanakan lagi menjadi pi ditambah 3. Ya, ini bisa dicoret ya. Jadi didapat titik singgungnya adalah pi per 3, koma pi tambah 3. Ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Selanjutnya kita cari turunan pertamanya, berarti Y aksen ya. Itu adalah 3X diturunkan kan 3 ya. Ditambah 6 kali cos X itu diturunkan minus sin X. Sehingga turunannya adalah 3 plus 6 kali min sin X itu hasilnya minus 6 sin X. Ini adalah turunan pertamanya. Lalu kita cari gradiennya. Caranya adalah kita masukkan pi per 3 ini ke dalam X-nya. Ya, seperti ini. Boleh pakai kurung, boleh juga enggak ya. Menjadi 3, hati-hati ya, jangan dikurang dulu ya adik-adik ya, tapi harus dikali dulu. 3 kurang 6, sin pi per 3 itu adalah setengah akar 3. Nah ini bisa dicoret menjadi 3 ya, sehingga hasilnya adalah 3 dikurang 3 akar 3. Nah ini adalah gradiennya adik-adik. Sekarang kita tentukan persamaan garis singgungnya. Step terakhir ya adik-adik ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan deh semuanya. Y1-nya kita ganti dengan pi tambah 3. Adik-adik lihat ya, harus pakai kurung pi tambah 3. Kalau nggak pakai kurung, nanti yang dikurang hanya pi-nya saja. Ya, jadi harus menggunakan tanda kurung adik-adik ya. Kalau dia lebih dari satu suku. Kemudian M-nya kita ganti dengan 3 kurang 3 akar 3. Nah ini juga harus pakai kurung adik-adik. Ya, sekali lagi kenapa pakai kurung? Karena ada 2 suku ya. Jadi M-nya 3 kurang 3 akar 3 dikali dengan X dikurang X1. X1-nya adalah pi per 3. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah sampai di sini adik-adik, tinggal kita sederhanakan saja bentuknya ya adik-adik. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu Y kurang pi tambah 3. Nah, di sini kita kali-kalikan ya. Untuk yang dikalikan dengan X, kita tidak perlu pisah ya. Jadi kita langsung mengerjakan 3 kurang 3 akar 3 X seperti ini. Nah, di sini kita kalikan 3 kurang 3 akar 3 dengan minus pi per 3. Kali pi per 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Ini minus pi tambah 3-nya kita sudah bisa pindahkan ke sebelah. Jadi di ruas kiri kita tinggalkan Y. Ya, minus pi tambah 3-nya nanti ada di sebelah ya. Nah, untuk yang X-nya kita biarkan saja. Karena berhubung ini adalah koefisien dari X ya. Kemudian yang ini kita kalikan. Sehingga menjadi 3 dikali pi per 3 hasilnya adalah minus 3 pi per 3 alias minus pi ya. Kemudian minus kali minus hasilnya plus. 3 akar 3 kali pi per 3 bisa dicoret ya. Sehingga mendapatkan akar 3 pi ya, atau pi akar 3. Boleh dituliskan akar 3 pi atau pi akar 3 ya. Ditulis seperti ini supaya maksudnya pi-nya itu tidak di dalam akar ya adik-adik.
makanya pi-nya di depan. Kemudian tadi kita pindahkan pi tambah 3 ke sebelah kanan kan? Karena tadinya tandanya adalah minus, ketika dipindahkan seluruhnya ini menjadi positif. Nah, jadi seperti ini. Ternyata kita melihat di sini ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu minus pi ditambah pi. Ya, ini hasilnya kan 0 ya adik-adik. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 3 kurang 3 akar 3X ditambah pi akar 3 ditambah 3. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Ya, persamaan garis singgung dari fungsi Y sama dengan 3X tambah 6 cos X di X sama dengan pi per 3. Kita lihat grafiknya adik-adik ya. Di sini garis Y sama dengan 3 kurang 3 akar 3X tambah pi akar 3 tambah 3. Menyinggung kurva Y sama dengan 3X tambah 6 cos X di titik pi per 3, pi tambah 3. Grafiknya seperti ini adik-adik. Ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang hijau itu adalah fungsi trigonometrinya. Yang merah itu adalah persamaan garis lurusnya ya. Dan mereka bersinggungan di sini nih. Ya, ini aplikasinya membaca dalam bentuk yang paling akhir ya, dalam bentuk desimal seperti ini, 1 koma dan 6 koma. Ini kita lihat posisinya ya. X-nya itu berada di pi per 3 ya, sebelum pi per 2 nih. Ya kan, dibagi 3 ini pi per 3-nya di sini ya. Kemudian pi tambah 3, karena pi itu 3,14 ditambah 3 hasilnya adalah 6,14 ya, jadi sesuai. Oke? Jadi sesuai ya adik-adik dengan 6,14. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang contoh-contoh soal dan kita akan masuk di latihan soal. Di sini Warung Matematika menyediakan beberapa latihan soal untuk kalian coba sendiri di rumah ya. Ada 5 soal dan di nomor terakhir tunjukkan dengan grafik ya untuk garis yang menyinggung fungsi tersebut. Jadi caranya kalian cari dulu persamaan garis singgungnya. Kemudian kalau sudah dapat, masukkan persamaan kurva ini 3 sin X ini ya, Y sama dengan 3 sin X kurang cos X, dan juga persamaan garis singgung yang kalian sudah dapat ke dalam aplikasi pembuat grafik. Misalnya kalian bisa pakai GeoGebra ya. Kemudian tunjukkan titik singgungnya. Oke, semoga sukses mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.